so pretty, 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 pretty. Baby girl, you are so pretty, 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 pretty. Teman-teman, perkenalkan nama saya Friska Krisnawa sebagai pemateri pertama dari kelompok 9. Nah, kami dari kelompok 9 membahas tentang materi. Nah, teman-teman, apa itu materi? Materi yang akan kami bahas kali ini bukanlah materi dalam konsep sebagai bahan ajar atau konten dalam pembelajaran. Tapi materi yang akan kami bahas merujuk pada segala sesuatu yang memiliki massa dan menepati ruang, yang dimana massa dalam materi berbeda dengan berat. Massa adalah jumlah materi yang ada di dalam suatu benda yang satuan internasionalnya adalah kilogram. Sedangkan berat adalah ukuran gaya gravitasi yang bekerja pada massa. Satuan internasionalnya adalah Newton. Nah, jadi materi yang akan kami bahas kali ini adalah konsep dalam ilmu fisika dan kimia yang mencakup benda atau zat fisik. Jadi sangat berbeda ya teman-teman dengan materi yang sering kita dengar atau kita sebut. Untuk lebih dipahami, materi memiliki ciri-ciri, yaitu memiliki massa, menempati ruang, dan memiliki bentuk-bentuk seperti yang pertama itu padat, seperti batu, logam, dan kayu. Juga berbentuk cair, air, minyak, dan alkohol. Dan terakhir yaitu berbentuk gas. Contohnya adalah udara, oksigen, dan karbon dioksida. Materi juga dikualifikasikan berdasarkan komposisinya, yaitu cara materi dikelompokkan sesuai dengan sifat dan struktur penyusunnya. Yang pertama yaitu adalah zat tunggal, dan yang kedua itu adalah campuran. Yang pertama zat tunggal terbagi menjadi dua, yaitu unsur dan senyawa, yang dimana unsur merupakan materi yang paling sederhana yang tidak dapat diuraikan menjadi zat lain melalui reaksi kimia. Contohnya adalah oksigen dan emas, yang dimana oksigen dilambangkan dengan O2 yang merupakan gas yang penting untuk pernafasan, dan emas yang dilambangkan dengan Au yang merupakan logam mulia yang tidak dapat dipecah menjadi zat lain. Yang kedua yaitu adalah senyawa. Senyawa terbentuk dari dua atau lebih unsur yang bergabung secara kimia dalam perbandingan tetap. Senyawa dapat diuraikan menjadi unsur-unsurnya melalui reaksi kimia. Contohnya adalah air yang dilambangkan dengan HO2 yang merupakan gabungan dari hidrogen dan oksigen. Contoh yang kedua yaitu adalah garam yang dilambangkan dengan Nac yang merupakan gabungan dari natrium dan klorin. Dan yang kedua yaitu adalah campuran. Campuran juga terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu adalah homogen. Homogen merupakan campuran di mana zat-zat penyusunnya tercampur rata dan tidak dapat dibedakan secara kasat mata. Contohnya itu adalah air gula, yang dimana gula dilarut sepenuhnya di dalam air sehingga tampak seragam. Yang kedua yaitu adalah heterogen. Heterogen adalah campuran di mana zat-zat penyusunnya tidak tercampur rata dan dapat dibedakan secara kasat mata. Contohnya adalah campuran pasir dan air, yang dimana pasir tidak larut dan terlihat terpisah dari air. Demikian materi saya. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Imanuar Nilaia dengan NIM 242109113. Sekarang pada pembahasan kami, saya akan membahas yang namanya wujud materi. Teman-teman, mari kita ketahui bersama apakah itu wujud materi. Jadi, wujud materi adalah salah satu cara untuk memahami sifat dan karakteristik suatu zat berdasarkan struktur partikelnya atau bentuk keadaan fisik suatu materi yang tergantung pada susunan partikel dan energi yang dimilikinya. Jadi, secara umum, wujud materi ini terbagi menjadi tiga. Yang pertama padat, yang kedua cair, dan yang ketiga gas. Mari kita bahas satu persatu. Jadi, padat memiliki karakteristik yang partikel
bergerak dan melewati satu sama lain. Ciri-cirinya tidak memiliki bentuk tetap, tetapi volumenya tetap. Contohnya seperti minyak, air, dan susu. Gas juga memiliki karakteristik yang partikelnya sangat bebas, bergerak secara acak, dan menyebar ke seluruh ruangan yang tersedia. Ciri-cirinya tidak memiliki bentuk dan volume tetap. Contohnya seperti udara, karbon dioksida, dan oksigen. Selain itu teman-teman, terdapat dua wujud tambahan dalam kondisi tertentu. Yang pertama yaitu plasma dan yang kedua yaitu kondenset Bose-Einstein. Plasma juga memiliki karakteristik yang merupakan bermuatan listrik terdiri dari ion dan elektronik bebas. Ciri-cirinya memiliki sifat tetapi mampu menghantarkan listrik dipengaruhi oleh medan listrik. Contohnya seperti petir, nyala matahari, dan layar plasma. Yang kedua yaitu kondenset Bose-Einstein. Biasanya ini terjadi pada suhu mendekati 0 mutlak. Partikelnya menyatu membentuk superatom. Contohnya uap rubidium yang didinginkan ekstrem. Sekian saja pemateri dari saya ucapkan terima kasih. Baik, saya akan membahas beberapa contoh aplikasi materi dalam kehidupan. 1. Kehidupan sehari-hari. Contohnya bahan plastik digunakan untuk membuat botol kantong belanja dan wadah makanan. Logam digunakan dalam pembuatan peralatan dapur seperti wajan, panci, dan sendok garpu. Kaca digunakan untuk jendela, cermin, atau wadah minuman. Kedua, kesehatan. Polimer medis digunakan dalam pembuatan kantong darah dan peralatan medis sekali pakai. Obat-obatan, senyawa kimia digunakan untuk menyembuhkan atau mencegah penyakit. Materi biokompatibel, bahan seperti titanium untuk implan gigi atau sendi buatan. Ketiga, teknologi. Semikonduktor digunakan dalam perangkat elektronik seperti ponsel dan komputer. Serat optik, materi kaca atau plastik digunakan untuk komunikasi data berkecepatan tinggi. 4. Industri, baja digunakan untuk konstruksi gedung, jembatan, dan kendaraan. Polimer, bahan baku pembuatan ban mobil, cat, atau perakat. 5. Energi, bahan bakar fosil, gas, minyak bumi, dan batu bara digunakan untuk menghasilkan energi listrik. Kita masuk pada perubahan materi. Nah, perubahan materi ini adalah perubahan dari sifat suatu materi yang terjadi karena adanya perubahan dari bentuk, massa, dan suhu atau volume dari suatu materi tersebut. Nah, perubahan materi terbagi menjadi dua, yakni perubahan fisika dan perubahan kimia. Nah, perubahan fisika ini merupakan perubahan yang tidak menghasilkan zat baru atau materi yang baru. Nah, karakteristik dari perubahan fisika terbagi menjadi tiga, yakni 1. Terjadinya perubahan wujud, yang kedua terjadinya pelarutan, dan yang ketiga terjadinya perubahan bentuk dari suatu materi tersebut. Contoh dari perubahan fisika ini yaitu es yang mencair menjadi air, dan contoh lainnya yaitu kayu yang dibentuk menjadi kursi atau bangku taman. Nah, yang kedua yaitu perubahan kimia. Perubahan kimia ini merupakan perubahan yang terjadi kepada suatu materi dan menghasilkan zat atau materi yang baru. Nah, karakteristik dari perubahan kimia ini terbagi menjadi 5, yaitu 1. Terjadinya perubahan warna, yang kedua terjadinya perubahan suhu, yang ketiga adanya endapan, yang keempat munculnya gas, dan yang kelima yaitu adanya perubahan pH. Contoh dari perubahan kimia ini yaitu kayu yang terbakar dan berubah menjadi abu kemudian menghasilkan gas karbon dioksida. Contoh lainnya yaitu
roti yang berjamur, dan petasan yang meledak. Sekian, terima kasih. Baik teman-teman, perkenalkan nama saya Mirna Sepini Sebuah. Saya akan melanjutkan pembahasan teman-teman kami. Nah, sebagai judul materi saya yaitu sifat-sifat materi. Nah, sifat materi ada terbagi menjadi dua kategori utama, yaitu sifat fisik dan sifat kimia. Nah, sifat fisik adalah sifat yang dapat diamati atau diukur tanpa mengubah identitas atau komposisi kimia dari materi tersebut. Beberapa contoh sifat fisik meliputi yaitu wujud materi. Nah, materi dapat berada dalam wujud padat, cair, atau gas tergantung pada suhu dan tekanan. Nah, warna. Warna materi dapat diamati secara langsung. Dan massa, yaitu massa adalah jumlah materi dalam suatu objek, biasanya diukur dalam kilogram atau gram. Volume. Nah, volume adalah ruangan yang ditempati oleh materi, diukur dalam liter materi, mililiter atau meter kubik. Densitas, kerapatan. Nah, densitas adalah massa persatuan volume suatu materi. D sama dengan M per V. Nah, titik didih dan titik beku. Suhu di mana suatu materi berubah dan cair menjadi gas atau dari cair menjadi padat. Konduktivitas, kemampuan suatu materi untuk menghantarkan panas atau listrik. Kelenturan, sifat materi yang menunjukkan kemampuan untuk dibentuk atau direnggangkan tanpa putus. Nah, sifat kimia yaitu sifat yang hanya dapat diamati ketika materi mengalami perubahan kimia, yaitu perubahan yang menghasilkan zat baru. Contohnya sifat kimia yang meliputi yaitu reaktivitas. Sejauh mana suatu zat bereaksi dengan zat lain seperti oksigen, air, atau asam. Kemampuan terbakar. Sifat materi ini untuk bereaksi dengan oksigen dan menghasilkan energi seperti pada pembakaran. Korosi, proses pelapukan materi akibat reaksi kimia seperti besi atau berkarat. Kestabilan kimia. Nah, kemampuan suatu zat untuk tetap tidak berubah dalam kondisi tertentu. pH, tingkat keasaman atau kebasaan suatu materi dalam larutan. 3. Sifat ekstensif atau intensif. Nah, sifat materi juga dapat dibagi berdasarkan ketergantungan pada jumlah materi. Sifat ekstensif yaitu sifat yang tergantung pada jumlah materi seperti massa, volume, dan panjang. Sifat intensif yaitu sifat yang tidak bergantung pada jumlah materi seperti densitas, titik didih, dan warna. 4. Perubahan materi. Nah, sifat-sifat materi juga berkaitan dengan jenis perubahan yang dapat dialami oleh suatu zat, yaitu perubahan fisika, perubahan yang tidak mengubah identitas zat seperti perubahan wujud, es mencair atau menjadi air. Nah, perubahan kimia juga perubahan yang menghasilkan zat baru seperti membakar kayu atau menghasilkan abu dan gas karbon dioksida. Nah, kesimpulan dari sifat-sifat materi merupakan dasar dalam memahami dunia sekitaran kita. Sifat ini terbagi menjadi sifat fisika dan dapat diamati tanpa mengubah komposisi zat, dan sifat kimia yang berkaitan dengan kemampuan materi untuk berubah menjadi zat baru. Sifat-sifat ini membantu kita mengidentifikasi, memanfaatkan, dan memahami materi dalam berbagai aspek kehidupan, melalui dari aktivitas sehari-hari hingga aplikasi ilmiah yang kompleks. Memahami sifat-sifat materi juga menjadi kunci
kunci dalam perkembangan ilmu, pengetahuan dan teknologi seperti menciptakan bahan-bahan baru dengan sifat yang diinginkan untuk memenuhi kebutuhan manusia.